Semua akan Cina pada waktunya. Gimana kabarnya bro? Puasa lancar? Udah mokel berapa kali nih? Sambil temenin kalian ngabuburit atau buka puasa, gue pengen angkat satu isu yang sebenarnya udah lama populer, tapi baru banget kita bahas sekarang. Karena kita sering banget dapat komentar dari netizen yang kayaknya anak basket banget dan bilang kalau Nike, Adidas itu udah nggak ada apa-apanya dibandingkan brand Cina kayak Li-Ning dan Anta di skena sepatu basket. Hal inilah yang memicu Shoepolice untuk melakukan riset lebih jauh dan lebih dalam soal kebangkitan brand Cina di culture NBA. Dan apa aja sih faktor yang bikin brand Cina ini mulai dominan di NBA? So, welcome to Detective Shoe again, bro. Basketball fans. Most of them love the NBA and they want to see more big stars playing here. Grateful that we are able to come here and play basketball for one, but also give back. It's always a cool thing. Kalau ngomongin olahraga apa sih yang menonjol di Cina, pasti beberapa dari kalian bilangnya kalau nggak badminton, wushu, ya tenis meja lah. Tapi siapa sangka guys, kalau olahraga yang paling populer di Cina, yang paling banyak ditonton di Cina itu adalah basket bro. Apalagi kalau bukan NBA. Contohnya waktu NBA musim 17-18 itu ada sekitar 800 juta warga Cina yang nonton pertandingan NBA. Walaupun pemerintah Cinanya sempat melarang sih siaran NBA ini di tahun 2019 nih. Sampai sekitar 10 bulanan kalau nggak salah. Bayangin bro, 800 juta orang nonton NBA bro. Gila. NBA sendiri itu disiarin di Cina udah dari tahun 1980-an. Dan pas tahun 2000-an ini langsung ngasih pertumbuhan dan minat yang masif banget di sana. Satu hal yang bikin Cina itu jatuh cinta sama NBA gara-gara babang meme yang satu ini nih. Nah, Yao Ming ini bisa dibilang jadi ikon basket nasional Cina lah setelah dia direkrut sama Houston Rockets, bro. Gitu. Nah, gimana gak legend nih orang coba? Bukan cuma tinggi doang bro, tapi Yao Ming ini sangar banget ketika di lapangan. Makanya pas tahun 2002, NBA ini sepakat buat kerjasama dengan China Basketball Association atau CBA buat ngebangin basket di Cina. Bahkan NBA sendiri sepakat buat ngasih semua kekayaan intelektual yang mereka miliki buat diadaptasiin di CBA. Keren gak tuh? Dan impact-nya apa? Impact-nya jelas, makin banyak pemain Cina yang direkrut ke NBA, sekaligus muncul banyak akademi basket di seluruh daratan Cina. Gokil. Tapi bukan Amerika namanya kalau nggak bikin drama atau blunder. Soalnya pas tahun 2019 kemarin, manajer tim Houston Rockets, Daryl Morey, waktu itu bikin tweet yang nyatain dukungan buat kemerdekaan Republik Hong Kong. Gak butuh waktu lama, pemerintah Cina langsung ambil tindakan dengan ngebekuin NBA di Cina selama 18 bulan. Berapa musim dah tuh. Makanya NBA ini langsung ambil tindakan tegas buat benerin. Dan ya, banyak menjelatnya lah. Soalnya cuan di Cina ini gede banget bos. Kalau gak bisa jualan, ya boncos. Tapi yang jelas memang pasar NBA di Cina ini bisa bilang yang terbesar saat ini. Bayangin bro, di tahun 2023 kemarin aja, itu ada sekitar 800 juta pemirsa NBA di seluruh Cina bro. Itu 2,5 kali lebih banyak dari penduduk Amerikanya sendiri. Makanya bayangin kalau sampai NBA ini kehilangan market segede ini, jilat ludah sendiri pun mereka bakal lakuin. Tapi memang nggak bisa dipungkiri dan gue juga cukup agak tidak menyangka gitu kalau NBA ini bisa sangat disukai itu sama warga Cina sendiri. Soalnya mereka kan literally anti barat lah ya. Tapi ya untungnya NBA ini juga perusahaan swasta. Jadi kalau nggak mau ikutan nilai politik pemerintahnya ya nggak apa-apa juga, walaupun rasanya nggak etis gitu. Makanya sampai hari ini NBA dan basket masih jadi bagian dari masyarakat Cina yang mengakar kuat jadi olahraga yang populer di sana. They'll say sorry, they'll express regret at what's happened. The idea is for them to get their relationships with the Chinese. What's been interesting with the NBA is this backlash from American consumers that's made that much more difficult for them. You know, we love China. We love, playing there. I know for both of us individually, we go there, once or twice a year.
they show us the most support and love. So we appreciate them as a fan base, and we love everything they're about, and we appreciate the support that they give us individually and as an organization. So. Nah di sini bro, bagian paling menariknya menurut gua. Kita semua harusnya tahu lah kalau brand olahraga terbaik sekarang kalau nggak Adidas ya Nike. Begitu juga halnya di segmen basket bro. Sejak Nike deal sama Michael Jordan, banyak brand olahraga lain pun nyari Michael Jordan versi mereka sendiri. Akhirnya kesepakatan antara brand dan atlet jadi salah satu marketing yang diandelin setiap brand bahkan sampai hari ini. Tapi sekarang kebanyakan dari brand itu cuma nyari exposure buat brandnya. Dan banyak atlet yang ngerasa kalau mereka ini nggak diperhatiin sama brandnya. Atau bahkan atletnya ini pengen banget dibikinin sepatu signature mereka sendiri. Itu jadi beberapa problem yang nggak bisa semua brand besar lakuin. Makanya brand-brand Cina ini mulai hadir ke NBA buat manfaatin momentum yang ada. Apalagi banyak banget rookie yang potensial yang belum dilirik sama brand lain. Mereka juga punya banyak budget marketing yang bisa dihambur-hamburin gitu buat banyak atlet. Cina sendiri punya beberapa brand lokal mereka kayak Hanta, Li-Ning, 361, bahkan sampai Peak. Ngeliat sumber daya brand Cina ini yang mumpuni banget, pasar yang besar di negara asal, sama marketing yang kuat, bikin Cina ini jadi leluasa buat nunjukin kualitasnya di NBA. Akhirnya brand-brand Cina yang gua sebutin tadi itu punya atlet mereka sendiri, termasuk orang-orang yang udah dikecewain sama brand yang meminang mereka sebelumnya. Sebut aja Kyrie Irving yang udah punya banyak sepatu kolaborasi sama Nike. Dan akhirnya dipinang sama Anta bro. Terus ada juga Klay Thompson, Gordon Hayward, Alex Caruso, sama Terance Mann. Terus kalau di Li-Ning itu ada juga yang legend kayak Dwayne Wade, terus ada Jimmy Butler, R.J. Hampton, dan masih banyak lagi lah. Yang jelas itu semua akhirnya jadi simbiosis mutualisme yang sama-sama enak. Di mana brand Cina yang lagi butuh exposure bisa nunjukin eksistensi brand mereka di NBA. Dan ego atlet yang bisa dipenuhin sama brand Cina ini. Makanya bukan cuma atlet yang kepincut. Mantan atlet NBA pun banyak yang gabung ke brand Cina ini bro. Entah jadi kreatif, PR, KOL, dan lain-lain. Sampai sini gue jadi cukup ngerti sih kenapa brand olahraga Cina itu lagi ganas-ganasnya sekarang. Well, dari sini kita bisa tahu lah kenapa akhirnya brand Cina ini mulai nunjukin eksistensi mereka di NBA. Liga basket paling populer di dunia. Tapi makna paling besarnya adalah eksistensi brand Cina yang udah mulai mendunia. Makanya industri brand olahraga ini lagi sikut-sikutan buat dapetin potongan kue di pasar internasional. Dan ini jadi salah satu cara dari brand Cina buat narik perhatian dunia ke mereka. Soalnya brand Cina ini juga udah gak bisa apa-apa lagi gitu di market lokal mereka. Dan pertumbuhan ekonominya ini mulai stagnan. Makanya memperluas brand mereka jadi internasional memang harus dilakukan. And Cina berhasil bro. Jadi buat brand lokal masih mau di sini-sini aja nih. Kagak ada pergerakan apapun. Masih mau sikut-sikutan sama brand lokal lain, ha? Atau masih mau ATP-ATP? Tolonglah mulai inovasi.